Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rino semua, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mereview salah satu produk dari KYT. Di depan kalian sudah ada, ini dia. Kalau berhubungan dengan KYT, pastinya kalian sudah tahu kita akan berbicara masalah helm. Oke, helm ini termasuk produk yang sudah dirilis dari tahun 2020 hingga 2023 tahun ini merupakan salah satu helm yang terfavorit dan terkeren. Masalah harga juga cukup terjangkau. Tetap saja, kalau kalian membeli helm ini cukup menguras isi dompet. Oke, langsung saja kita akan review helmnya. Seperti apa helmnya? Kita akan buka, dan di dalamnya pasti ada buku tutorial atau buku petunjuk ya. Namun bukunya ini tidak ada yang berisi bahasa Indonesia, dan ada juga stikernya, stiker KYT. Ada 2 stiker dan 1 stiker besar, bisa kalian tempel di helmnya gitu ya. Oke. Kemudian ada styrofoam, dan yang pastinya ini helmnya. Ya, kita singkirin dulu untuk kardusnya karena kita nggak memerlukan ini lagi ya. Yang kita perlukan adalah isinya, yaitu helmnya. Baik semua, ini helmnya yang masih tersarung. Kita akan buka sarung helmnya dan kita akan lihat seperti apa. Ini helm sudah sangat saya incar dari tahun 2020, namun masih belum terpikat dengan helm ini. Saya penasaran ya, kenapa sih helm ini termasuk helm yang sangat difavoritkan ya, sangat difavoritkan. Seperti apa sih ya? Apakah sama aja dengan helm-helm yang lain? Oke, ini dia. Keren kan? Baik semuanya, ini merupakan helm dari KYT series TT Course yang S2 ya. Nggak tahu ini S2-nya apaan gitu ya, apa seri yang kedua, karena memang dari tahun 2021 2022 ya, itu sudah ada sedikit pembaharuan dari helm TT Course yang 2020. Namun saya tidak akan mengulas hal itu karena kalian pasti tahu sudah banyak sih yang review-review masalah TT Course seperti apa. Cuman kali ini kita akan melihat secara langsung helmnya seperti apa. Apakah memang recommend ya bagi kalian untuk harian maupun ya di bawah touring. Kalau diperhatikan memang helmnya cukup bagus, apalagi di tahun 2023 ini ada motif TT Course yang fuselage. Ya, ini salah satunya warnanya ada stabilo dengan kombinasi bagian belakangnya ini seperti hijau atau hijau toska, biru atau hijau. Jadi kalau saya lihat secara dekat ini merupakan warna hijau, hijau toska. Sedangkan bagian depannya listnya ini adalah hijau stabilo, gitu ya. Dan ini warnanya ini ada yang warna putih merah ya,
tapi gradasi desainnya ini sama. Di bagian depan, sampingnya, tulisan KYT-nya, kemudian spoilernya di bagian belakang seperti ini, ya. Dan untuk ventilasi udaranya gitu sama semuanya, cuman desainnya yang satunya itu yang warna putih merah, dan saya dapatkan kali ini yang warna hijau stabilo, atau bisa disebut kayaknya kuning deh ya, kayaknya kuning ya, nggak tahu deh ya. Coba kalian tulis komentar hijau atau kuning ini. Ini kalau saya lihat ini hijau. Baik, untuk KYT TT Course yang versi Fuselage yang tahun 2023 sepertinya tidak ada perbedaan dengan helm TT Course dari seri sebelumnya atau motif-motif yang sebelumnya, karena semuanya sama sih. Dimana untuk bahan ini sama, bahannya masih termoplastik ya, yang ADT gitu. Kemudian untuk ya visornya versi flat. Kalau pada umumnya itu kan versi cembung, ini versi flat. Dan memang dalam pandangan kita pada saat kita memakai helm ini dan melihat bagian depan itu, visor flat itu lebih bagus pandangannya dibandingkan visor yang cembung. Jadi pandangan mata kita itu tidak terlalu berbayang, biasanya kayak gitu ya. Kemudian untuk ventilasi atau udaranya itu ada di bagian depan, sama ya, bagian depan satu, bagian atas ini bisa ditutup seperti ini, buka tutup ya, bagian tengahnya sama. Kemudian bagian samping atas di sini ada dua ya, kanan kiri, ini dia. Oke. Dan untuk output ventilasi atau udaranya ada di bagian belakang, ada dua ya, ada dua. Terus oh iya, ada lagi nih di bagian bawah spoilernya. Bagian bawah spoiler ada ini seperti ventilasi untuk output belakangnya. Samping nggak ada ya. Oke, itu dia untuk ventilasi. Dan di bagian visornya itu ada lock, tapi bukan auto lock ya, jadi semacam kayak ada ganjelan gitu, ada ganjelan yang untuk mengapit bagian visornya. Oke, nah kalau sudah seperti itu sudah terkunci, namun sayangnya masih agak terlalu keras gitu untuk membukanya, pada saat membukanya. Oke, itu untuk bagian dalam ya, sepertinya nggak ada perubahan memang. Untuk busanya, nah untuk busanya kalau diperhatikan ini sudah ada perubahan gitu ya dari yang sebelumnya, dimana biasanya busanya di jaring-jaring gitu bagian sampingnya, ini enggak, langsung flat seperti kain kulit gitu ya. Dan bagian pad-padnya, bagian depannya ini tipis ya, ternyata ini tipis juga, dan tidak ada busanya gitu ternyata. Dan yang paling keren itu adalah bagian tali pengikatnya. Ini sudah mengadopsi bagian dediring, udah keren nih, udah dediring, udah sangat safety gitu untuk pemakaian, udah sangat safety. Terus nah, ada wearable glass untuk para pengguna kacamata. Sudah ada seperti slot gitu ya untuk tangkai kacamata, jadi kalau kalian pakai kacamata di dalam helm itu tidak bakalan mengganggu lagi atau mengapit di bagian pelipis ya, bagian atas mata. Dan apalagi nih, oh udah ada lubang intercom. Oke, tetap seperti tahun 2022 pada slot intercom ya, di bagian dalamnya ya. Jadi memang udah ada slot intercomnya. Jadi jangan khawatir bagi kalian yang masang intercom, yang pengen mendengarkan musik ataupun komunikasi dengan
rider lainnya itu bisa juga. Oke, cukup keren sih ya, secara dekat saya lihat cukup keren. Namun, nah ini yang saya suka ya, kalau sudah membahas produk itu kita jangan melihat dari sisi lebihnya, pasti ada sisi kekurangannya, ya kan? Tapi ya tetap aja, tetap harus kita koreksi agar mudah-mudahan produk ini bisa jadi lebih baik untuk kedepannya, ya. Sebenarnya kalau saya perhatikan ini helm eh, standarnya sudah cukup bagus, apalagi sudah SNI dan DOT, ya. Standar SNI dan DOT sudah cukup bagus itu ya. Namun untuk bahan itu masih termoplastik, itu kelemahannya sebenarnya, kekurangannya, bukan kelemahannya ya, kekurangannya ya termoplastik. Itu mungkin untuk menekan budget harga dari helm ini, karena untuk yang helm dari bahan termoplastik itu pasti lebih murah dibandingkan dengan bahan karbon ataupun bahan trikomposit gitu, itu pasti lebih mahal. Tapi untuk ketahanan saya yakin untuk bahan termoplastik atau ADT ini sudah cukup bagus untuk menahan benturan di saat kalian kecelakaan, amit-amit deh ya, tapi ya cukup. Sudah saya rasakan di helm KYT yang lainnya, sudah berapa kali saya jatuh gitu dan kepala sudah cukup aman. Namun tetap aja kalau sudah kena benturan itu pasti rasanya agak geger otak sedikit ya, udah pusing-pusing itu biasa lah. Ya tapi cukup aman sih, kecuali kalau kalian dilindas, nah itu ya pasti, udah pasti retak. Oke, untuk bahan sudah cukup sih, untuk harga yang kalau sekarang saya dapat itu di harga 1.300.000-an. Belum termasuk ongkir sih ya. Jadi 1.300.000 saya sudah mendapatkan helm KYT TT Course dengan motif fuselage ya, yang seperti saya ini. Ada dua versi warna, yang kuning atau hijau stabilo, kemudian ada merah dan putih. Itu bisa kalian searching. Itu untuk bahan. Oke. Untuk visor. Oke. Untuk visor, aduh, kalau kita lihat untuk visor ini cukup tipis ya. Nggak tahu kenapa, memang kalau saya perhatikan memang tipis. Namun untuk tulang-tulangannya, untuk bagian atas tulangannya ini kayaknya kurang tebel, sehingga memang kelihatannya jadi tipis. Tapi kalau pandangan saya sudah cukup sih sebenarnya ya, sudah cukup sangat. Apalagi kalau kalian ganti visornya dengan visor yang iridium, mungkin lebih mewah lagi helmnya ya. Dan kemudian untuk kekurangannya itu bagian locknya, visor locknya ini, andai saja visor locknya ini ada semacam kayak tombol gitu, mungkin lebih bagus. Namun pastinya harganya akan lebih digoreng lagi ya. Ini aja sudah sekitar 1,3. Kalau sudah dengan ya fasilitas ataupun yang lainnya itu tambahan, mungkin akan lebih tinggi lagi harganya ya. Mungkin ini aja sih, nah, kurang oke bagi saya. Nah, agak keras sih. Kalau ini kuat, kalau nggak kuat ini bisa rompel, patah gitu pada saat kita buka gitu. Oke, itu visornya. Yang berikutnya kekurangannya ini bagian nih, bagian depan ya, bisa kalian lihat nih, bagian depan ini kayaknya kurang presisi. Kalau bagi saya ini sangat mengganggu sih sebenarnya ya, goyang-goyang dia. Nah, goyang-goyang karena dia geraknya itu apa, cantolannya itu kayaknya di bagian tengah, hanya di bagian tengah. Jadi untuk bagian samping ini tidak begitu rapat nih, coba dilihat ya. Jadi tidak begitu rapat, masih agak renggang gitu.
Ini ventilasi bagian depan. Oke, dan untuk bagian atas cukup rapat. Nah, bagus untuk yang bagian atas. Di bagian depan ya, depan dan bagian atas cukup rapat, bagus. Yang bagian belakang tidak ada, hanya ventilasi outputnya untuk angin. Nah, oke. Dan nih kekurangannya nih, bisa kalian lihat ya, kalau kalian yang punya helm TT Cross pasti sama sebenarnya, bagian spoiler. Nah, bagian spoiler belakang ini serasa agak tipis dan sedikit goyang. Kalau yang saya punya, saya ini goyang ya, nggak tahu kenapa goyang dan tipis sekali. Apakah ini karena ada spoiler tambahan gitu ya, sehingga ini sengaja bagian tulangannya itu hanya di bagian tengah, bagian sampingnya ini nggak ada. Apakah sengaja gitu, spoiler tambahan bisa nyaplok dan bisa ngapin. Tapi setidaknya untuk spoiler ini ya dibuatin aja tulangannya, jadi bisa kelihatan bagus. Walaupun ada ventilasi di bagian agak tengah ini, buat aja di bagian ini, saya rasa sudah bagus sih ya. Itu sih kekurangannya. Dan untuk helm ini ukurannya yaitu XL, dan di TT Cross sudah pasti ya, untuk ukuran XL itu bagian selnya atau batoknya itu, untuk ukuran L dan XL itu ukuran selnya adalah XL, double XL juga selnya adalah XL. Jadi yang membedakannya itu hanya adalah bagian busanya. Dan bagi kalian yang punya kepala kecil atau badan kecil, lebih baik kalian ambil yang ukuran selnya yaitu M ya. Kalau XL ini saya lihat nih lumayan agak besar, cuman kalau saya ambil yang ukuran sel M itu sangat sempit sekali, karena KYT rata-rata sih semuanya sama ukurannya. Jadi tetap saya ambilnya XL, dan XL aja sudah cukup ngepres sih, bagian pipi itu sudah sangat ngepres. Namun enaknya itu saya sangat senang pada saat di bagian kepala atas, jadi tidak terlalu mengepres kepala. Nah ini dia bagian wearable glassesnya sudah cukup. Bagian pad hidungnya ini gimana ya, wah jadi lumayan lah ya untuk menahan hidung walaupun tidak benar-benar pas di hidung ya. Oke, kita akan coba itu untuk penggunaannya. Jadi cukup nih iya, agak ngepres sedikit. Oke, jadi kalau untuk ukuran XL saya ini, karena biasa pakai ukuran XL di KYT, itu seperti ini ya. Oke, ini tampak depan, ini tampak depan seperti ini bagian samping, dan ini belakang. Jadi cukup melindungi bagian bawah leher dan belakang juga pas di tengkukannya. Dan untuk XL cukup bisa dibilang agak ngepres gitu ya. Yang saya biasa pakai XL ini lumayan agak kenceng, apa karena baru gitu, lumayan enak. Untuk ikatannya saya coba ya, ikat gitu. Oke, ini cukup kencang dan nyaman. Untuk bagian leher nyaman ya. Oke, cukup sih, mantap, tarikannya udah oke.
Iya. Wih, mantap sih. Cuman kayaknya kalau dibawa jalan, saya nggak tahu ya kalau dibawa jalan ini seperti apa. Karena ventilasinya cukup banyak sih. Bagian depan ada, saya rasa cukup adem. Nanti kadang coba di jalanan seperti apa sih sebenarnya kayak titik course ini. Nah, untuk yang Fuselage Yellow Dove ini, apabila kalian memilih yang motif Dove, itu hati-hati ya, karena helm yang catnya Dove itu pasti akan kelihatan agak kotor. Nah, khususnya di bagian list-list atau tekukan-tekukan tajamnya itu pasti akan kotor gitu. Nah, ini ya kotor. Tapi bisa dibersihkan, ya bisa dibersihkan. Kalau bisa habis beli itu langsung kalian coating, mungkin akan lebih menjaga warnanya, ya. Cukup, ya fantastis dengan harga yang 1,3 bagi saya untuk helm TT Course yang Fuselage Yellow Dove ini. Cuma sayangnya masih single visor. Kalau untuk jarak jauh paling enggak kalian harus ganti visornya dengan fotokromik atau iridium. Selebihnya itu ya sama sih dengan helm-helm yang lainnya. Dan catatan saya di sini sebenarnya untuk helm KYT ini kan ada bagian karetnya ya, bagian karetnya. Nanti saya akan coba untuk bagian karetnya itu bagian atas, apakah dia benar-benar mengapit dan rembesan air itu tidak turun langsung ke kaca. Karena biasanya itu kalau sudah agak lama itu karetnya kadang agak renggang dan bisa turun air. Oke, itu dia untuk review produk TT Course dari KYT yang versi Fuselage Yellow Dove. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan di review pasti atas motor dan pada saat digunakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.